warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Pertemuan lalu sudah kita bahas terkait kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Di sini lanjutannya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan dan Allah berbicara dengannya. Allah penciptanya berfirman kepadanya atau berkalam kepadanya. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kita ketahui bahwa Nabi Musa diberikan gelar Kalimullah, seorang nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berdialog dengan Allah. Sebenarnya ini juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Muhammad juga berkalam dengan Allah secara langsung. Tapi disebut di dalam Al-Qur'an, Nabi Musa memiliki satu keistimewaan khusus, disebut dengan gelar Kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa hanya diizinkan oleh Allah mendengar firman-Nya. Itu pun tidak langsung. Kalau Nabi SAW mendengar secara langsung dan melihat secara langsung. Kalau Nabi Musa mendengarnya pun berkalamnya itu, beliau belum diizinkan mendengar firman Allah secara langsung, apalagi melihat. Maka di sini Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, aku ingin, perlihatkanlah kepadaku wujudmu. Anzur ilaika, aku ingin melihatmu. Jadi itu keinginan Nabi Musa, ingin melihat Allah. Para ulama ahli kalam mengatakan perkara ini jaiz, perkara ini tidak haram. Para nabi secara khusus memiliki permintaan ingin melihat Tuhan, melihat Allah. Bagi mereka hal itu bukan hal yang terlarang. Karena kalau terlarang tidak mungkin Nabi Musa berani meminta. Tapi harus diingat, itu khusus para nabi. Permintaan itu khusus kepada para anbiya dan para rasul. Manusia biasa tidak bisa meminta hal ini. Sekalipun ada manusia biasa yang meminta dan Allah ijabah, tidak akan mampu bisa melihat Allah.
setingkat Nabi Musa, itu pun ketika hidup di dunia belum bisa untuk melihat Allah. Maka di sini Allah jawab, qala lan tarani, qala lan tarani, panjang, qala lan tarani. Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, itu Nabi Musa tidak akan bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal, akan tetapi coba kamu lihat ke gunung itu. Gunung itu yang dimaksud, ada satu gunung, Bukit Turi Sinai. Ini peristiwa berurutan dengan beliau mendapatkan wahyu. Allah ceritakan secara tertib berurutan. Setelah dapat wahyu, terjadi dialog dengan Allah, kemudian ada permintaan melihat Allah. Kemudian Allah katakan, kau tidak akan bisa melihatku, akan tetapi lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu masih berada di tempatnya, maka kamu akan bisa melihatku. Jadi kalau gunungnya masih kokoh, ketika Allah tampakkan, namanya tajalli. Tajalli menampakkan wujudnya Allah. Sebatas itu saja kita imani, tidak bisa membagaimanakan. Gimana sih wujud Allah alam? Itu namanya tafwid. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ini disebut di surat Al-A'raf ayat 143. Tatkala Allah menampakkan, Allah bertajalli di gunung itu, maka gunung itu pun bergetar, dakka. Satu riwayat mengatakan hancur. Ada bukit di situ hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jatuh pingsan, tidak mampu melihat. Itu juga bukan wujud hakiki Allah, masih belum. Karena Imam Nawawi mengatakan yang lahir 631 Hijriah, dalam syarah Muslim, orang yang masih hidup di dunia ini tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Makhluk manapun juga gak bisa. Yang dia lihat hanya kiasan, makna saja, bukan hakiki. Muhammad bin Sirin dalam kitab Tafsirul Ahlam, di situ memasukkan bahwa bisa kemungkinan ada orang pernah melihat Allah dalam mimpi. Makanya tafsiran melihat Allah dalam mimpi itu ada di dalam tafsir mimpi, Tafsirul Ahlam. Ya, ini dinisbatkan tulisan dari Al-Imam Muhammad bin Sirin. Tapi Imam Nawawi mengatakan, sekalipun dalam mimpi tidak bisa melihat wujud hakikinya Allah. Yang dia lihat hanya makna min ma'ani. Begitu juga Nabi Musa. Masih wujud makna min ma'anin, gunung hancur atau berguncang. Falamma afadhala subhanaka tubtu ilaika. Tatkala Nabi Musa sadar, apa jawaban Nabi Musa? Subhana, maha suci engkau. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang pertama yang beriman di kalangan orang-orang beriman. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu
di kalangan manusia dengan risalahku dan firmanku. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila li kulli syai'in. Dan kami telah catat untuknya di papan tulisan, papan yang berisikan tulisan, namanya alwah. Dari segala sesuatu ada nasihat dan sebagai rincian untuk segala sesuatu. Fakhudha biquwwah. Maka ambillah kitab ini, ambillah aturan ini dengan kuat. Wa'mur qaumaka yakhuzu bi ahsaniha. Dan perintahkan kaummu untuk melaksanakan perintah-perintah di kitab suci tersebut dengan cara yang paling terbaik. Dhamir haq kembali ke al-wah. Jadi Nabi Musa mencatat wahyu Allah di zaman itu bukan pakai kertas, pakai papan tulis kecil, namanya Lauhul Mahfuz. Itu papan tulis kecil. Sampai hari ini di Singkit, ya, ada suku nama Singkiti di daerah Afrika. Itu mereka masih menggunakan metode itu. Menghafal Al-Quran menggunakan papan kecil. Ditulis, dihafal, sudah dihafal dihapus, lanjutkan lagi. Hafal lagi, hapus. Itu mereka, ya. Kalau kita kan hapus, balik lagi tadi apa ya, lupa. Mereka begitu. Karena hafalannya kuat. Nah, metode ini gak bisa kita yang hafalannya tidak kuat. Karena langsung dihapus tuh, dihafal tuh, dihapus. Lanjut lagi, tulisan ayat berikut sudah dihafal, dihapus lagi. Tapi sudah dihapus semua itu, kalau diulang masih ingat. Masalahnya kalau kita pakai metode itu, dihapus, suruh ulang tadi lupa. Itu papan kecil namanya lauhun. Namanya lauh. Ini pembahasan berat sebenarnya, untuk orang awam gak bisa dibahas. Orang awam tidak ada kewajiban dan tidak perlu membahas ilmu-ilmu semacam ini, khusus kalangan para ilmuwan. Cuma saya kasih gambaran saja, karena juga banyak yang ikut para penuntut ilmu, para asatidz. Saya simpulkan sesederhana mungkin, ya. Dan tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk merinci pembahasan ini. Masalah melihat Allah itu berat sekali. Ru'yatullah. Dia masuk ke dalam kajian ilmu kalam, atau ilmu tauhid, atau ilmu akidah, atau ilmu iman, atau ilmu fikih akbar, atau ilmu usuluddin. Ya, dia punya nama itu sama semua. Kadang berkelahi masalah nama, padahal kajian ilmunya itu sama, cuma nama saja yang berbeda. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu usuluddin, ilmu al-fiqhul akbar, ilmu fikih akbar. Nah, itu. Jadi kajiannya ada di dalam tema kajian ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmun yabhathu fi itsbatil aqaid ad-diniyah bil adillati al-yakiniyah al-aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kulla syak. Satu bidang ilmu yang membahas tentang masalah akidah-akidah agama Islam bi itsbat al-aqaid ad-diniyah al-islamiyah bil adillati al-yakiniyah, dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Al-aqliyah wa naqliyah. Dalilnya dua. Dalil logika atau rasional atau dalil akal, dan dalil kedua adalah nas, baik Al-Quran maupun as-sunnah. Itu metodologi dalam kajian ilmu tauhid.
Dua, akal dan nas. Dalilul akli dan dalilul nakli. Tujuannya apa? Allati tuzilu kulla syak, menghilangkan semua keraguan. Nah, masalah melihat Allah dibahas di ilmu ini. Itu jadi kajian panjang di kalangan para ulama, para mutakallimun terkait masalah ini. Bahkan jadi satu kitab. Al-Imam Ibnu Nahas menulis kitab khusus tentang masalah melihat Allah. Judulnya kitab Ru'yatullah. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Disimpulkan ada 3 masalah di sini. Yang pertama, masalahnya apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah? Itu yang pertama. Masalah kedua, apakah bisa atau mungkin terjadi manusia-manusia atau jin atau malaikat ketika belum terjadi hari kiamat dan masih hidup di alam dunia ini pernah melihat Allah selain Nabi Muhammad? Yang ketiga, apakah nanti di akhirat kita bisa melihat Allah? Nah, ini jadi 3 pembahasan terkait masalah melihat Allah. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'ah, bahwa ayat ini kebanyakan ditafsirkan Nabi melihat Allah di saat Mi'raj. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Sehingga ada ulama mengubah syair menyatakan kullu nabiyyin khassahu bi fadilati wa khassa bi ru'yahu nabiyyana Muhammadan wala aina fid dunya tarahu liqaulihi siwal mustafa in kana bil qurbi ufrida. Semua para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah. Akan tetapi yang bisa atau yang Allah istimewakan bisa melihat Allah di saat masih hidup di dunia, itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah ada satu mata di alam jagat raya ini yang pernah melihat Allah, terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari syair ini kan jelas bahwa Nabi satu-satunya orang yang pernah melihat Allah. Akan tetapi nanti lanjutannya kita bisa paham ya, makna melihat Allah itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu punya penjelasan tersendiri. Jangan dimaknai melihat seperti makhluk melihat makhluk. Dia berbeda. Makhluk melihat Khaliq, Al-Khaliq, sang pencipta itu berbeda. Di dalam Al-Quran jelas di surat Yunus. Di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah berikan kepada mereka al-husna, pahala yang begitu besar, kebaikan yang begitu besar, wa ziyadah, dan ada tambahan kebaikan. Mayoritas ulama tafsir ketika menafsirkan kata ziyadah, ada tambahan kebaikan, itu maknanya adalah ru'yatullahi fil jannah, melihat Allah di dalam surga. Itu nikmat tambahan yang paling besar. Kemudian di hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar.
Sesungguhnya kalian akan melihat Allah. Sesungguhnya kalian akan melihat pencipta kalian Allah. Sebagaimana kalian melihat rembulan. Pada waktu itu kan ada rembulan, dia bercahaya. Nabi bersabda, mengumpamakan, ditashbih, kalian akan melihat pencipta kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Nah, ini dua dalil menunjukkan bahwa ru'yatullah itu ada. Melihat Allah itu ada, tapi bukan di dunia, di akhirat, di dalam surga. Di ayat yang lain, orang-orang kafir, ahli neraka, mereka dihalangi oleh Allah untuk tidak bisa melihatnya. Khusus penghuni surga yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi landasan bahwa melihat Allah itu ada. Akan tetapi kelompok Mu'tazilah mengingkari tafsiran tadi ziyadah yang ditafsirkan mayoritas oleh ulama-ulama tafsir, golongan ahli sunnah wal jamaah, mengatakan itu ziyadah artinya melihat Allah di dalam surga. Bagi Mu'tazilah itu tidak ada. Karena Mu'tazilah ini berkeyakinan kita yang namanya makhluk sampai kapanpun tidak bisa melihat Allah. Nanti kita akan bahas, ada 3 pendapat kesimpulan terkait masalah melihat Allah. Ya, termasuk hadis Sahih Bukhari diingkari juga, karena ada rawi periwayat menurut Mu'tazilah yang tidak bisa dipercaya. Periwayat hadis tersebut terkait masalah melihat Allah, namanya Qais ibn Abi Hazm. Salah satu rawi ini dikatakan rawi yang tidak bisa dipercaya riwayatnya. Dari sinilah kelompok Mu'tazilah menolak riwayat ini. Ya. Alal jumlati masalah ru'yatillah, masalah melihat Allah di akhirat, itu alal jumlati salah satu aqwal. Kalau kita simpulkan ada 3 pendapat. Nah, ini kita harus fokus nih, biar kita bisa tahu bahwa ternyata di dalam teologi Islam masalah melihat Allah di akhirat itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama ahli sunnah wal jamaah, kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita nisbat kepada kelompok tersebut, ya. Mazhab Asy'ari dan Maturidi itu mazhab teologi ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyatakan nanti terkait juga dengan masalah Nabi melihat Allah, ya. Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan bahwa menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa melihat Allah itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dengan catatan, ada catatan. Tadi saya katakan di awal, tidak sama dengan melihat antara makhluk melihat makhluk. Sehingga dikatakan ketika Rasul melihat Allah dan penghuni surga melihat Allah, itu mereka melihat tanpa jihad, muqabalah wa makan. Tidak ada hukum arah di situ, atau berhadapan, atau Allah bertempat. Tapi hukum ini kepada makhluk ada, kepada makhluk penghuni surga ataupun Rasulullah, bagi mereka ada hukum jihad, arah, menghadap, muqabalah, makan. Tapi bagi Allah tidak ada. Jadi bukan berarti Nabi ketika melihat Allah berada di tempat tinggalnya Allah atau tempat di mana Allah bersemayam. Ini saya bahas secara global, ya, semua mazhab. Jadi kita bisa ibaratnya ada ilustrasi lah perbedaan antara 3 pendapat ini. Kenapa kelompok ahli sunnah wal jamaah berusaha menjelaskan
adanya perbedaan antara melihat makhluk melihat kepada makhluk dengan makhluk melihat kepada Allah tanpa tempat Allah, tanpa arah, dan juga tanpa muqabalah, saling berhadapan. Karena tujuannya satu, asas prinsip ahli sunnah wal jamaah tanzih, ingin mensucikan Allah. Allah maha suci, maha besar, sehingga ketika melihat secara langsung wujud aslinya Allah, itu menurut kelompok ahli sunnah wal jamaah, hal itu merusak kesucian Allah. Ini pendapat mereka. Makanya Nabi umpamakan di situ kata melihat Allah dalam hadis Sahih Bukhari kan menjadi dalil. Seakan-akan kalian melihat rembulan. Tapi bukan Nabi katakan kalian akan melihat Allah sama seperti kalian melihat bulan. Tapi ada kata kama, litashbih, seakan-akan. Nah kita juga ketika melihat bulan tidak melihat secara wujud asli bulan. Kan sabda Nabi ini konteksnya melihat ketika kita di bumi. Tapi kita melihat dari jarak jauh. Hakikat bulan kita tidak tahu. Kita belum pernah ke sana. Belum pernah melihat dari jarak dekat. Tapi dari jarak jauh sudah terlihat, oh itu bulan. Begitulah Allah tidak melihat hakikatnya. Tapi makna melihat itu adalah ziyadatul ilmi wal ma'rifah, tambahan ilmu dan pengetahuan terhadap zat sucinya Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dalil lainnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka penghuni surga di hari kiamat itu berseri-seri, bahagia, senang karena bisa melihat penciptanya. Ini dalil bahwa di surga itu ada nikmat besar, penghuni surga bisa melihat Allah Ta'ala. Tapi tadi tanpa ada arah, tanpa ada tempat, dan muqabalah, dan juga tidak melihat wujud hakikinya Allah. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nah sekalipun demikian, Mu'tazilah mengingkari. Mu'tazilah mengatakan ayat itu bukan sebagai dalil bahwa makhluk bisa melihat Allah. Ditafsirkan kata ilah di situ isim, kata benda artinya nikmat. Jadi di surga nanti itu tidak ada nikmat yang disebut melihat Allah. Menurut Mu'tazilah, ayat tadi diartikan ilah artinya nikmat-nikmat Allah, nazir artinya yang dinanti, yang ditunggu. Artinya diterjemahkan nikmat-nikmat Allah yang dinantikan, bukan diterjemahkan melihat Allah. Tapi dibantah oleh Imam Fakhri Ar-Razi bahwa beliau mengatakan bahwa kata ilah di situ harfu jar yang artinya memang melihat dengan kata nazir. Mereka juga mengatakan, kelompok Mu'tazilah, Imam Al-Jubai, salah satu imam Mu'tazilah, menyatakan bahwa sampai kapanpun, baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah. Jadi mereka menafikan tuh melihat Allah. Gak bisa sampai kapanpun. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, bisa melihat Allah, tapi tentu tidak bisa melihat secara hakiki. Itu perbedaan ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Nah, kelompok yang mengingkari seperti Mu'tazilah menganggap kata nazara di situ itu tidak diterjemahkan melihat secara hakiki. Makanya mereka kutip satu ucapan, nazartu ilal hilali falam arah. Saya memandang kepada rembulan, namun saya tidak bisa melihatnya. Artinya tidak bisa melihat secara hakiki. Ini kelompok Mu'tazilah.
Imam Al-Laqani, ulama ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab Jawharut Tauhid, beliau menyimpulkan dengan syairnya ya, wa minhu an yunzara bil absar lakin bila kaifin wala inhisar, bahwa melihat Allah itu adalah hal yang mungkin di akhirat dan juga dilihat dengan mata absar, akan tetapi tanpa bagaimana dan tanpa batasan. Artinya bagaimananya itu wallahu a'lam, batasannya, penjelasannya wallahu a'lam. Itu pernyataan Imam Al-Laqani, ya, salah satu imam ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab Jawharut Tauhid. Pendapat kedua, kelompok yang mengingkari bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat. Tadi golongan ahli sunnah wal jamaah dalil nakli, ada ayat, ada hadis ya. Kalau dalil aklinya, sesuatu yang wujud pasti bisa dilihat. Ini yang menjadi landasan dalil akli ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Allah kan wujud. Sesuatu yang berwujud pasti ada kemungkinan bisa dilihat. Tapi golongan Mu'tazilah yang mengingkari melihat Allah itu ada kelompok Mu'tazilah, Ibadiyah, Jahmiyah, Khawarij, ya, Imamiyah. Ini yang mengingkari bahwa Allah itu bisa dilihat. Kalau Mu'tazilah nanti berkembang, ada kelompok namanya Qadiriyah, Qadariyah, bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Qadiriyah. Kalau Qadariyah kelompok akidah yang membahas masalah takdir terus. Akhirnya kesimpulannya bahwa yang menciptakan takdir makhluk itu sendiri. Ini dianggap menyimpang, namanya Qadariyah. Ini semua mengingkari Allah tidak bisa dilihat. Di dunia pun tidak bisa dilihat, maka di akhirat juga tidak bisa dilihat. Dalil akalnya, dalil rasionalnya, karena Allah itu imateri, sesuatu yang tidak bisa kita materialkan, fisikkan. Kita tidak bisa memfisikkan Allah menurut kelompok ini ya. Karena sesuatu yang tidak bisa difisikkan, maka tidak mungkin bisa dilihat. Kalau makhluk materi, material, berfisik, sesuatu yang berfisik maka bisa dilihat. Tapi Allah kan imateri, tidak berfisik. Makanya mereka mengingkari semua asma wa sifat. Nama-nama Allah diingkari semuanya. Sifat-sifat Allah diingkari semuanya. Jadi dikatakan tanzih tapi bablas, ekstrim di dalam mentanzih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah itu bisa dilihat. Itu dalil akli. Mereka juga punya dalil di dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar. Mata-mata ini tidak bisa menjangkau Allah, dan dia Allah mampu menjangkau mata-mata tersebut. Ini yang menjadi dalil kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengan Mu'tazilah, bahwa ayat ini menegaskan bahwa mata-mata kita tidak akan bisa menjangkau Allah, berarti tidak bisa melihat Allah. Tapi dibantah oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menyatakan bahwa ayat ini maksudnya untuk apa? Di dunia. Selama kita hidup di dunia, mata kita tidak bisa menjangkau Allah. Ini pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Atau beliau katakan, ini cerdasnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lanjutan ayat tadi kan mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata-mata itu tidak bisa menjangkau Allah. Namun dia Allah mampu menjangkau mata-mata itu. Kata dia Allah mampu menjangkau mata-mata, kalau dibalikan juga bisa. Mata-mata itu Allah ciptakan bisa menjangkau Allah. Allah mampu membuat dirinya ya
bisa menjangkau mata-mata makhluk, maka hal yang sama Allah juga bisa membuat mata-mata makhluk menjangkaunya juga bisa. Itu logikanya daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini bahasa sederhanakan ini, ya. Makanya saya bilang nggak perlu tenggelam dalam ilmu begini untuk orang awam, nggak boleh. Ini hanya sejarahnya begitu perbedaannya. Kelompok ini kesimpulannya apa? Menafikan sifat Allah, tujuannya karena Allah bukan makhluk. Sehingga ayat-ayat mengatakan Allahus Samiul Basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Itu kan dianggap bagi mereka itu kan makhluk juga, mendengar, melihat. Nah, mereka ingin sucikan Allah, sifat ini dinafikan. Kalau ahli sunnah tidak diterima itu, diterima. Tapi ada prinsip dasar, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga namanya Mujassimah dan Musyabbihah. Mujassimah memfisikkan Allah, Musyabbihah mengsifati Allah dengan sifat makhluk. Memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Musyabbihah adalah kelompok mensifati Allah dengan sifat makhluk. Nah, kalau ini lihat benar-benar Allah berwujud. Mereka beranggapan Allah itu ketika dilihat di surga, begitu juga Nabi Muhammad ketika melihat, ya Allah berfisik, Allah sedang ada di tempatnya. Makanya ditanya kepada mereka, apa makna Allahu Akbar? Dijawab oleh kelompok Mujassimah, Allahu Akbar min Jabal Abi Qubais. Makna Allahu Akbar itu Allah lebih besar dari gunung Abi Qubais. Ada satu gunung di Makkah namanya Abi Qubais. Dia mengatakan Allah itu lebih besar secara fisik. Atau dikatakan Allah itu bertempat. Nah, sehingga ketika bertempat di atas dimaknai secara literal, di atas duduk di arsy. Antum harus tahu Al-Quran punya dua makna. Makna hakiki, makna majasi. Ada makna hakiki sesuai dengan teks, gak boleh dilawan tuh. Tentu para ahli yang menjelaskan. Salah satu tokoh ulama pengasas ilmu bayan namanya Ma'mar ibn Muthanna. Fungsi ilmu balaghah itu, ilmu bayan, menjelaskan ini makna hakiki atau majaz. Tidak semua maknanya hakiki. Harus ada tafsiran. Dan juga tidak semua bermakna majaz. Berarti diserahkan kepada siapa? Ahlinya. Orang yang pakar di bidang bahasa Arab, termasuk mereka juga punya kemampuan itu. Beliau menulis satu kitab judulnya Majazul Quran. Majaz di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang menerangkan Allah bertempat atau Allah ada di arsy, maka akan memunculkan banyak sekali kontradiksi. Contoh, kalau Allah bertempat di langit, berarti orang yang di atas bukit lebih dekat dari Allah dibanding orang yang ada di dataran rendah. Makin tinggi makin dekat jaraknya dengan Allah. Nabi Muhammad waktu ada di Goa Thur, turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Nabi Yusuf dilempar di dalam sumur, dalam tanah. Berarti posisi waktu itu Allah lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Yusuf jauh karena ada di bawah. Masa Allah ada jarak jauh dekat? Keluar dari hukum ini. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan melihat Allah dengan wujud fisik aslinya dan mengambil satu hadis ini diriwayatkan. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini derajatnya hadis yang kuat. Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'ah. Allah menciptakan Adam, Nabi Adam ya,
atas bentuknya. Ini mujassimah mengartikan atas bentuknya Allah. Berarti menyamakan Allah seperti Nabi Adam. Diambil ayat, tapi maksudnya laisa kamitslihi syai'. Tapi maksudnya tidak sama seperti Nabi Adam. Matanya tidak sama, mulutnya tidak sama. Padahal sudah membandingkan itu. Apalagi hadis ini ada lanjutan. Lanjutannya apa? Tingginya Adam thalathuna dhira'an, wa fi riwayat sittuna dhira'an. Saya lupa, antara 30 atau 60 dhira'. Ini lanjutan Nabi ceritakan. Berarti sudah menetapkan Allah itu tingginya 60 zira' atau 30 zira'. Hasya wa kalla. Ini kan lanjutan hadisnya. Sudah menyamakan Allah dengan Nabi Adam saja, itu sudah menyerupakan Allah dengan fisiknya manusia. Nabi Adam manusia. Maka ulama memberikan penjelasan. Kita buka kitab Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa jawaban beliau? Yang dimaksud di situ, Allah menciptakan Nabi Adam di dunia, itu bentuknya sama seperti di surga. Bukan itu kembali kepada Allah. Bentuknya kembali kepada Allah. Riwayat kedua, sababun nuzul atau sababul wurud dalam ilmu hadis. Nabi sedang berbicara dengan sekelompok sahabat tentang Nabi Adam. Makanya hadis ini kan berbicara tentang Nabi Adam. Diceritakan Nabi Adam diciptakan tingginya sekian. Ketika Nabi sedang menerangkan tentang sosok Nabi Adam, tiba-tiba ada seorang sahabat lewat yang secara fisik menyerupai Nabi Adam. Kemudian Nabi mengatakan, Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi. Ya, bentuknya seperti bentuknya. Bentuknya dia seperti bentuknya Nabi Adam. Makanya domir itu kembali kepada sahabat yang mirip dengan Nabi Adam. Nah, ini namanya apa? Mujassimah kelompok ini. Mujassimah. Hadis palsu dikeluarkan tuh. Nabi ketika Mi'raj melihat Allah. Ini hadis ini sudah diteliti oleh Ibnu Furaq dalam kitab Ta'wil Mushkilil Hadis. Bahwa hadis palsu, batil, mungkar. Di mana hadis itu kelompok ini meriwayatkan Nabi ketika Mi'raj melihat Allah. Dan Nabi mengatakan, inni ra'aitu rabbi fi surati syab amrat alaihi hullatun hamra. Saya melihat Allah waktu itu wujudnya seperti pemuda yang tampan, yang tidak berkumis, tidak berjenggot. Alaihi hullatu hamra, menggunakan pakaian warna merah. Dalam satu riwayat warna hijau. Ini jelas sangat berbahaya. Ulama Hambali sekelas Ibnu Zawzi Al-Baghdadi bahkan menulis kitab menolak semua argumentasi. Daf'u syubhati tashbih, nama kitabnya. Menolak kerancuan, mentashbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk dan juga dengan sifat makhluk. Ini pemahaman mereka. Jadi ketika melihat Allah, Nabi melihat Allah, kita juga penghuni surga melihat Allah, Allah lagi ada di tempatnya. Allah ada tingginya. Allah ada bentuk fisiknya, digambarkan seperti itu. Dalam hadis Nabi katakan, antal awwalu, engkau yang maha awal. Falaisa qablaka syai', gak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru, engkau maha akhir. Falaisa ba'daka syai', tidak ada setelahmu sesuatu. Apapun itu. Wa anta az-zahir falaisa fawqaka syai', engkau maha zahir yang menampakkan wujud, tapi tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batin falaisa dunaka syai', engkau maha tersembunyi, al-batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Apa kesimpulan Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat? Maknanya lam yakun fi makan,
Allah tidak butuh segala sesuatu, termasuk tempat, termasuk waktu. Tidak butuh segala sesuatu. Abu Hurairah menafsirkan As-Samad surat Al-Ikhlas. Ini sahabat Abu Hurairah. Makna As-Samad, Allah la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah tidak butuh segala sesuatu. Arsy itu sesuatu bukan? Sesuatu, makhluk. Langit sesuatu. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, Allah tidak butuh segala sesuatu. Tidak butuh tempat, tidak butuh waktu dan segala. Tapi segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 pendapat ini yang membahas tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ayat Al-Qur'an menerangkan kita kalau lihat perbedaan ini ada satu metodologi, cari pendapat yang moderat. Tawassut, moderat di tengah-tengah. Kalau kita analisa tadi itu, ahli sunnah wal jamaah berada di tengah, di antara yang melihat secara fisik atau yang tidak melihat sama sekali. Betul tidak? Yang satu kan tidak bisa melihat sama sekali, yang satunya melihat dengan wujud asli Allah. Ahli sunnah di tengah. Al-Quran sudah isyaratkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat moderat. Jadi moderat ini baik kita implementasikan di semua masalah. Masalah akidah moderat, masalah fikih moderat. Sudah 4 mazhab ini moderat fikihnya. Masalah berpenampilan moderat. Semuanya wasatiyah itu sesuatu yang baik. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Bahkan Ibnu Taimiyah menulis kitab. Cuma ada yang salah terjemahkan. Al-Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu dikatakan akidah moderat. Padahal Al-Wasitiyah di situ bukan artinya moderat. Artinya nama tempat di Irak. Kalau moderat, wasatiyah. Kalau wasit itu nama tempat di Irak. Ini sejarahnya karena diminta mengarang kitab tentang tauhid oleh ulama yang berasal dari wasit di Irak, di wilayah Irak. Maka beliau berikan judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Bukan terjemahannya akidah moderat. Akidah Al-Wasitiyah itu nama tempat. Nah, ini 3 pendapat di kalangan para ulama terkait masalah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita taufik, petunjuk, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan sehat wal afiyah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.